Nah, sebelumnya saya ingin membacakan dulu kalimatnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalimat beliau tentang kesedihan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan kalimatnya. Antum tahu bahwa kitab Madarijus Salikin itu, yang bukunya tebal sekali itu cuma membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa bayang ya, buku setebal-tebal itu membahas cuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu, Pak. Jadi kalau Quran itu di tangan itu bukan habis dibahas oleh Ibnu Qayyim. Berikutnya masih terus sangat banyak ulama bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lagi. Dan begitulah Quran. Dia hadir di setiap zaman, bisa dibahas oleh siapapun, bahkan dengan ilmu baru yang Allah bukakan baru untuk ahli ilmu di zaman manapun. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berbicara tentang, kalau beliau menyebutnya sebagai manazil atau manzilah, posisi ya. Bahasannya ada namanya manzilatul huzn, jadi tentang masalah kesedihan. Beliau mengatakan bahwa kalau manzilah itu artinya gini, semacam tempat yang harus disinggahi gitu, Pak. Tempat harus disinggahi. Ini perjalanan orang-orang yang makanya disebut Madarijus Salikin. Madarij as-Salikin itu artinya tangga-tangga orang yang berjalan. Di atas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Qayyim memang sangat filosofis ya. Sangat filosofis dan ini memang pembahasannya dalam sekali. Jadi ada pos-pos yang harus dilalui oleh mereka yang menjalankan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di antaranya adalah perjalanan sebuah tempat namanya tempat sedih. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan kalau yang lain tempat-tempatnya itu luar biasa. Di sana ada taubat, apa segala macam itu, tempat-tempat yang mulia. Tapi untuk sedih Ibnu Qayyim mengatakan walaysat minal manazil matlubah walal ma'mur binuzuliha. Adapun posisi atau tempat sedih ini yang pasti akan dilewati oleh siapapun yang melewati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjalankan ayat ini bukan tempat yang diminta dan bukan tempat yang diperintahkan untuk singgah di sana. Walaupun kata beliau, walaupun wa in kan la budda lis saliki min nuzuriha, walaupun semua orang yang menjalaninya pasti akan menjumpai tempat itu. Jadi sebenarnya kita tidak diminta harus sedih, itu maksudnya. Kita tidak diminta untuk sedih, tetapi kita ini pasti akan melewati sedih. Walam ya'til huzn fil Qur'ani illa manhiyana anhu aw manfiyya. Tidak ada pembahasan tentang sedih dalam Quran kecuali Quran melarangnya atau meniadakannya atau menghilangkannya. Artinya sedih itu dalam Quran tidak dibolehkan. Oleh Quran, kata Ibnu Qayyim, dalam Quran itu setiap sedih itu mesti satu, dihilangkan atau ditiadakan. Artinya kamu tidak boleh sedih, itu dilarang. Atau ditiadakan, tidak akanlah kamu sedih. Tidak akan mereka bersedih. Ya, itu ditiadakan. Artinya memang tidak boleh ada dalam kehidupan orang-orang Qur'ani itu sedih gitu, Pak. Jadi kita lihat penjelasan lebih panjang beliau. Fal manhiya anhu ka qaulihi ta'ala. Adapun yang dilarang sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wala tahinu wala tahzanu. Surat Al-Imran 139. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian merasa sedih. Itu Al-Imran 139. Wa qaulihi ta'ala, atau firman Allah yang lain, wala tahzan alaihim, surat Al-Hijr ayat 88. Wala tahzan alaihim, Al-Hijr 88. Jangan kamu sedih atas mereka, atas perilaku mereka. Jadi katanya jangan kamu sedih. Fi ghairi maudhi', ada juga tempat yang lain. Wa qaulihi ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana. At-Taubah 40. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi jangan bersedih.
Wal manfi, adapun yang ditiadakan, kalau tadi kan dilarang, kalau ini dibuang, ditiadakan. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 38, bahwa mereka orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tidak akan punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Tidak ada rasa sedihnya. Jadi tiadakan rasa sedih dari kehidupan orang-orang beriman. Wasirru dzalik, ini masih kalimat Ibnu Qayyim ya, saya bacakan dulu. Wasirru dzalik annal huzna mauqifun ghairu musayyir wala maslahah fihi lil qalb. Dan rahasianya mengapa kesedihan itu dilarang dan harus dihilangkan, kata Ibnu Qayyim, karena ini adalah satu keadaan yang tidak menguntungkan, tidak menggerakkan seseorang. Orang sedih itu malah berhenti, Pak. Jadi tidak menguntungkan, juga tidak ada kemaslahatannya buat hati. Orang sedih kan gak ada manfaatnya buat hati, Pak. Wa ahab syai'in ila syaitan an yahzana al-'abdu liyaqta'ahu an sayrih. Dan sesuatu yang paling dicintai setan adalah kesedihan itu, ketika dia mampu membuat hamba Allah jadi sedih, karena dengan sedih itu terputuslah perjalanannya. Maksudnya kalau orang sedih itu berhenti semua. Orang tadinya aktif apa luar biasa berbuat kebaikan, begitu sedih dia berhenti sebentar. Kenapa? Karena sedang sedih. Biasanya semangat, tiba-tiba sedih, berhenti semuanya. Nah, setan tuh pengennya begitu. Kalau ada orang berbuat kebaikan, maka cara untuk menghentikannya dibuat sedih. Wa yuqifuhu an suluki, juga dihentikan dari suluknya, dari kebaikan-kebaikan, ada dari upaya-upaya untuk memperbaiki diri. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisikan itu dari setan untuk membuat sedih orang-orang beriman. Jadi makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah kenapa dalam pembahasan tauhid, dalam pembahasan akidah, itu kan kita dilarang untuk punya sifat tatoyur, ya kan? Punya bahkan tasya'um. Tatoyur itu orang merasa untung atau merasa sial karena sesuatu. Nanti lihat apa sekilas, wah kayaknya bakal begini. Begitu mendengar sesuatu, lihat dia bakal begini. Karena itu rawan memunculkan was-was di hati manusia, dan was-was itu setan. Nah, setan nanti kalau pintunya sudah terbuka, bahkan Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan tentang lau itu andai kata, seandainya. Orang berandai-andai, coba begini, andai begini, andai, padahal sudah lewat habis, Pak. Kalau seseorang, kalau andai itu maknanya adalah makna yang positif, gitu ya. Ini andai yang tidak ada gunanya, Pak. Gak ada mengambil manfaat, tidak memperbaiki yang sudah rusak juga tidak. Coba berandai-andai aja, andai begini, coba saya begini. Nabi SAW mengatakan, fa inna lau, kata andai itu, fa inna lau taftahu amalas syayatin. Karena lau itu, andai itu membuka amal setan. Jadi setan itu punya pintu-pintu, jangan pernah dibuka. Begitu buka dia masuk, Pak. Besok bisikan dia pasti masuk. Nah, kesedihan itu hati-hati. Makanya Quran menghibur nabinya. Karena bisa menjadi masalah itu. Nanti bisa berhenti perjalanan dakwah Nabi SAW. Ya, maka kalau ada saudara sedih, mari kita hibur semampu kita, yang kita hibur. Masya Allah, supaya terus bergerak kembali. Ayo kita terus berjalan lagi. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsalatsah an yatanajatsnani minhum duna ats-tsalits. Bukankah juga Nabi melarang kalau kumpul 3 orang, ya kan, yang 2 ngobrol berdua sendiri, yang 1 dibiarin. Dibiarkan yang 1 sendirian, padahal kumpul 3, bertiga kumpul, ternyata yang berbincang berbisik-bisik hanya 2 orang. Nah, itu kita tahu itu dilarang oleh Nabi. Sampai begitu diperhatikan Nabi. Mengapa? Membuat sedih yang ketiga, yang gak diajak bicara. Bahkan mungkin yang ketiga mulai menduga-duga, betul? Kenapa sih dia rahasia-rahasia depan saya, kan? Kalau Anda mau pergi berdua, ya kan, jangan duduk di situ. Pergi berdua, Anda bincang 4 mata. Ini membuat sedih saudaranya. Akhirnya kan lihat, begitu sedih, begitu pintu setan terbuka, apa yang masuk pertama? Dia punya prasangka. Padahal Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its.
Kita dilarang oleh Allah, wahai orang beriman, jauhilah prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Belum tentu benar dia berprasangka, tapi karena itu yang dia dapati. Saudaranya berdua ngobrol padahal mereka ada bertiga. Jadi sampai segitunya supaya tidak memasukkan rasa sedih di hati saudaranya. Li'anna dzalika yuhzinu, karena itu membuat saudaranya sedih. Fal huznu laisa bimatlub wala maksud wala fihi faidah. Karenanya kesedihan itu bukan sesuatu yang dicari, jadi jangan nyari sedih, Pak. Bukan sesuatu yang dimaksudkan, juga tidak ada faidahnya. Wa qad ista'adza minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi berlindung kepada Allah dari sedih. Allahumma faqal, maka Nabi berkata, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal huzn. Betul ya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa, Bu? Gelisah ya? Ham itu gelisah. Kalau huzn sedih. Bedanya apa itu? Beda ham sama huzn. Kalau ham itu orang yang gelisah, sedih, orang yang gundah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kalau huzn itu sedih terhadap sesuatu yang sudah lewat. Paham beda? Itu penjelasan para ulama begitu, Pak. Memang ada ya, Pak. Kalau sedih pada yang sudah lewat kan ada, Pak. Orang mengenang, ya saya sedih, Pak. Peristiwanya sudah lewat, tapi sedihnya masih tersisa. Atau orang gelisah, hatinya tidak nyaman gitu pada sesuatu yang belum terjadi. Nah, belum terjadi, apa contohnya? Banyak contohnya ya kan? Banyak contohnya. Akhirnya bujangan-bujangan ngelamar, diterima apa enggak saya ya kan? Itu gundah, padahal ini belum kejadian, Pak. Belum tentu ya kan? Makanya Nabi berlindung dari ham, dari huzn, dua-duanya. Kenapa? Dua-duanya bisa menghentikan langkah, Pak. Bahaya. Loh sekarang tadi, antum akhirnya nggak jadi ngelamar, padahal belum tentu ditolak antum. Belum tentu ditolak antum. Antum aja nggak pede kan? Maju aja dulu. Bismillah. Ya kan? Bilang aja kalau saya diterima alhamdulillah, kalau ditolak Allahu Akbar ya kan? Gitu, Pak. Loh itu kalimat Bilal, Pak. Oh, saya sampaikan ini kalimat Bilal, nggak sembarang ya. Oh, Bilal kan tahu diri, Pak. Ya kan? Bilal Allah berikan fisik berkulit hitam, berhadapan di tengah masyarakat Arab. Karena beliau orang mulia dari negeri Habasya. Nah, Bilal mengatakan, ya, nah tahu diri lah, saya ngelamar ya kan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak Allahu Akbar ya kan. Allah Maha Besar, Pak, ya kan, dengan semua keagungannya. Bisa menghentikan langkah. Makanya inilah, ini juga bahaya. Kadang-kadang, Pak, kita ini sedih, takut pada sesuatu yang belum tentu ada di muka bumi ini. Itu buruk sekali itu. Belum tentu terjadi, bahkan mungkin seumur hidup sampai kita meninggal nggak kejadian itu. Cuma kita takut, khawatir, sedih, dibayangin itu. Nah, itu bahayanya. Maka Nabi meminta dua-duanya tidak ada dalam kehidupan orang beriman. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal huzn. Kita lanjutkan kalimat Ibnu Qayyim. Fahuwa qarinul ham. Fahuwa qarinul ham. Jadi kesedihan itu temannya ham. Huzn itu temannya ham. Wal farqu bainahuma annal makruh alladhi yaridu 'alal qalbi in kana lima yastaqbal awrathahul ham wa in kana lima madha awrathahul huzn. Ini tadi saya sampaikan. Bedanya antara ham dan huzn. Ham itu sesuatu yang masa depan yang akan terjadi membuat kita sedih, dan huzn sesuatu yang sudah lewat buat kita sedih. Wa kilahuma mud'if lil qalbi 'anis sayr mufattir lil azm. Keduanya, mau ham ataupun huzn, dua-duanya melemahkan hati sehingga tidak sanggup berjalan dan menghancurkan tekad. Tekad diretak, Pak. Tadi tekadnya kokoh sekali, gara-gara itu udah kemudian melemah. Walakin nuzul manzilatihi daruri bihasbil waqi'. Tapi walaupun begitu, namanya singgah di persinggahan kesedihan itu sesuatu yang pasti terjadi. Artinya setiap kita akan melewati sedih itu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kenyataannya. Walihada yaqulu ahlul jannah idza dakhaluha. Karenanya ahli surga, orang yang nanti mendapatkan surga Allah, begitu masuk surga, apa kata-kata mereka? Di antara kalimatnya, alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan.
Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Ini dalam surat Fatir 34. Kita berhenti sebentar di ayat ini, mumpung kita lewati. Bapak Ibu, namanya dalam bahasa Arab, sedih itu bahasa Arabnya huznun. Huznun, betul ya? Tapi yang dalam surat Fatir, kesedihan diungkapkan bukan dengan menggunakan kata huznun, tapi hazanun. Tapi artinya sama-sama sedih. Kalau beda, mesti beda. Antum bayangkan, saya bicara pernah berkali-kali saya bicara penambahan huruf. Kalau ini bukan penambahan huruf, cuma beda harokat. Yang satu haknya di dhammah, ini haknya di fathah, huruf zainya di sukun, yang satu di fathah. Huznun dengan hazan. Beda, Pak. Itulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu, Masya Allah tadi, kan balik lagi bahasa Arab lagi kan. Itu berbeda harokat, beda maknanya. Bahkan artinya sama. Karena ada yang beda harokat, berubah artinya. Kalau ini artinya sama, tapi punya nilai yang berbeda. Apa bedanya? Kalau huzn jelas artinya sedih. Ya, huzn artinya sedih. Kalau ucapan ahli surga bukan huzn, sedihnya hazan. Nanti kalau antum buka, boleh kita buka surat Fatir supaya antum tahu. Kalau antum baca dari ayat 33-nya. Jannatu Aden. Surga-surga Aden. Itu di kata jannat itu bentuknya jamak. Ya kan? Bukan satu surga, tapi surga-surga. Kenapa surga-surga? Karena satu orang nanti di akhirat sana mendapatkan lebih dari satu jannah. Ya kan? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut pada Allah Rabbnya, maka dia mendapatkan 2 jannah. Jadi makanya jannatu Aden, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuki itu jannah itu. Disebutkan itu. Insyaallah Pak, orang saya pernah berkisah di sini ya tentang orang yang terakhir masuk surga kan. Itulah manusia itu. Orang Masya Allah pengen bukan masuk surga Pak, itu berteduh di bawah pohon yang rindang, orang senang sekali. Karena sebelumnya dicelupin di neraka itu. Dicelupin neraka kemudian Masya Allah yang kemudian ada pohon kan tadi panas sekali, ada pohon yang pengen maju sampai ujungnya cuma ngelihat surga, wah itu nikmat sekali dari jauh ya kan. Boleh nggak itu di emperannya situ ya Allah kan situ. Allah katakan aku berikan kau surga yang luasnya sama dengan langit dan bumi. Gitu ya, saya pernah berkisah itu ya. Dan artinya orang masuk surga itu kenikmatan luar biasa. Ditambahi penjelasannya oleh Allah. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'a. Jadi Allah SWT memberikan asawir. Asawir itu gelang, Pak. Gelang yang terbuat dari emas dan lu'lu', mutiara. Buat laki-laki di dunia haram hukumnya. Buat perempuan halal. Tapi di surga itu menjadi halal untuk semuanya. Asawir min lu'lu. Wa libasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Nah sama juga kan? Sutra buat laki-laki di dunia juga haram hukumnya. Bagi perempuan boleh. Dan itu pas Pak. Orang masuk ke tempat yang sangat indah di luar jangkauan manusia, keindahannya, memakai perhiasan yang juga indah dan mahal sekali, berpakaian juga pakaian sutra. Itu kalau cacat salah satunya nggak enak dilihat. Contoh, dia pakai emas mahal, Masya Allah perhiasan intan berlian gitu ya. Tapi ternyata pakaiannya compang-camping, robek-robek. Kira-kira menurut antum gimana itu? Nah ada orang datang kan pakai emas asli kan. Pakaiannya compang-camping gitu kan. Kurang pas, betul? Makanya walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka dari sutra. Setelah semua kenikmatan itu, ya kan? Semua kenikmatan itu, mereka berkata, wa qalu. Nah, itu. Mereka berkata, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba 'annal hazan. Nah, dari kata hazan tadi,
yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Rabb kami ghafur, maha pengampun. Kenapa Pak? Orang masuk surga itu semua tahu Pak, dulu nih kita dosanya banyak. Tapi nyampe juga di sini kan. Makanya nggak ada kata kecuali alhamdulillah Allah memang ghafur. Allah maha pengampun. Kalau nggak diampuni nggak nyampe sini kita. Ya kan? Allah syakur. Tahu syakur? Syakur itu yang pandai mengucapkan kata syukron. Syukron, kata syakur. Syakur itu mubalaghahnya. Jadi syakur itu yang paling pandai berterima kasih. Bayangkan Allah menyebut dirinya sebagai pada Allah yang syakur. Yang Allah itu paling pandai berterima kasih. Kita ini nggak usah dikasih surga pun sebenarnya sudah layak untuk melakukan amal karena terlalu banyak nikmat Allah berikan di dunia. Tapi begitupun Allah masih balas atas semua usaha kebaikan manusia. Karena Allah menyebutnya syakur. Kalau dibandingkan dengan amal manusia, nggak pantas orang dapat surganya. Karenanya Allah syakur. Karena satu amal manusia yang tidak seberapa, itu bisa dibalas Allah berlipat-lipat dengan kebaikan hingga mendapatkan jannahnya. Nah, kebayang keadaan ayat itu ya? Dua itu kebayang. Artinya, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan itu, mereka sudah menikmati surga itu. Duduk di surga, lagi sedih apa lagi nikmat, Pak? Lagi nikmat, semua Masya Allah nikmatnya. Gitu, seperti tadi dilengkapi tadi Ustaz Herfi cerita tentang surat Muhammad tadi. Minumannya yang sedemikian luar biasa segala macam. Artinya, apa yang dibicarakan oleh para penghuni surga itu hanya tinggal kenangan kesedihan yang tidak menyisakan sedih. Paham? Saya ulangi. Jadi yang dibicarakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan hazan. Mereka tidak menggunakan kata huzn. Karena kalau kata huzn itu, Pak, itu sedihnya itu luar biasa. Di hati ini masih terasa beratnya luar biasa. Luar biasa beratnya. Makanya Nabiullah Ya'qub. Nah, Nabiullah Ya'qub alaihissalam dalam kisah Yusuf, ya kan? Itu menggunakan huzn di sana. Huzn karena sedihnya luar biasa sampai sedihnya Ya'qub membuat Ya'qub buta. Itu bahayanya sedih itu, Pak. Ya, ternyata sedih itu bisa membuat orang buta betulan. Karena ternyata hari ini penelitian kan juga sama ya, diteliti ternyata ada hubungan erat antara orang sedih luar biasa dengan pengaruh pada mata penglihatannya. Saya pernah baca penelitiannya Profesor Dr. Abdul Basit dari Mesir.